Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Hari ini seru karena kita membicarakan kekayaan seseorang. Oh, halo. Bye. Kita akan membahas gurita bisnisnya Arif Muhammad. Tapi kita awali dulu dengan San Mori. Ayo. Karena ada gurita baru. Sat Mori, karena bukan Sunday. Iya. Nah, ada gurita barunya nih, tambah satu tentacles lagi. Dewa Motor. Kita muter-muter dulu, nanti kita ngobrolnya ya. Iya, Lu siapin nanti. motor dulu ya. Oke. Iya, sana siapin motor. Dia mau naik RX King-nya dia, motor maling. Nah, kalau kita naik Cafe Racer yang sudah disiapkan oleh Lid. Mana Lid? A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tumben pakai assalamualaikum? Hijrah Bang. Amin. Oh, Ya. Ini siapa yang nyiapin motornya? Lu kenapa gini terus sih? Kan jadi pengen. Ini lagi pegang mikrofon. Ini siapa yang nyiapin motor? Lo yang nyiapin motor? Bukan. Oh, Jadi bukan. ini ada partner kita namanya Gilang my brother. Bukan Gilang kita. Oh, my brother. Nah. Memang dia itu jualan motor custom udah jadi gitu. Oh. Bayangin motor kayak gini dijualnya cuma 22 juta. Ah, yang bener. Bener. Lo, ini basicnya apa? Basicnya adalah Yamaha Bison Oh, Bison. 150 cc. Oh, keren ya? Keren bro. Modal 22 juta langsung dapat motor keren gitu. Kalau mau beli kemana? Ke Instagram Gilang_my_brother. Wah, Ya, hafal nanti gua. kita tinggal tagih dia. Iya betul. Iya, Ada kan, invoice, bisa. ada Heeh. invoice. Lu tumben Satmori seumur-umur kan belum pernah kan? Diajak Arif. Lu nggak pernah ngajak sih? Aduh, gua Satmorinya nggak dalam kota bro. Oh iya, malas jangan. Luar provinsi. Yaudah, yuk kita jalan. Ayo. Ini tadi seru sih ya, udah lama nggak riding, cuma udah lama juga nggak kena asap 2 tak segitu banyak. Makanya tadi gua ajak lu depan. Udah ke depan kan kesalip dulu. Heeh. Heeh. Rasanya kayak nge-vape sepanjang jalan. Untung olinya wangi-wangi sih. Kayak gimana RX King yang nggak pernah dipakai itu? Enak banget motornya. Hah? Pelan-pelan gitu kan terasa enak atau enggak? Lumayan capek sih. Makanya tadi gue bilang ini terlalu pelan, harusnya lebih kenceng. Nggak bisa lah rame-rame begitu. Om Bobi, Arif ya cuman pengen motoran beli bengkel dulu biar dijinin diri. Tuh, itu dia. Simple ya, gampang. Jadi kalau kayak gini kan ada alasan mau touring di Lampung gitu kan. Kenapa nggak mau touring di Bali? Besok kita buka cabang Bali. Oke. Semoga Dewa Motor semakin berkembang luas. Dewa Motor Indonesia. Sudah selesai riding dan ke Dewa Selamat Motor. datang. Ini sekarang kita berada di markas Armuh. Selamat datang Om Bobi. Dia punya garasi lebih besar daripada garasi kita. Jauh ya. Tapi jumlah mobilnya belum tentu bisa ngalahin jumlah mobil kita. Iya, mobilnya masih sedikit ternyata. Masih sedikit, tapi sebagian di tempat lain ternyata. Hah? Ini hanggar isinya mobil dan motor. Iya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mau nambah berapa lagi nih harusnya? Enggak sih, kayaknya gue nggak nambah lagi sih. Hah? Cukup lah. Masa cuma 8? Istri gue nonton. Iya, enggak tapi enggak lah, gue nggak mau sampai full lah, udah cukup lah. Paling kalaupun misalnya mau nambah 1, 2 aja, tapi kayaknya one in one out aja. Iya. Iya. Upgrade Nah, aja. biar rapi terus gini. Jadi Biar kalau rapi tamu terus. datang masih bisa di dalam. Kosong gitu. Iya, ini ada Jimny yang tidak berprestasi. Jimny paling bagus dari Jimny Tidak- Challenge. No, tidak berprestasi. Nggak ada prestasinya sama sekali. Ya, ada Jeep YJ. Yang jauh lebih bagus daripada CJ lo. No. Nggak, ini kita ngintip coba dikit. Dikit ngintip. Om, ini mobil bagus banget Om kondisinya. Belum tentu repaint kan nih? Kalau di compare sama CJ lo, pasti ini lebih enak. Kotor mesinnya. Ya, Bersihan namanya mesin saja kita. Namanya juga Jeep, dipakainya itu di alam bebas. Kita pakai banjir-banjiran ini Om.
Mana? Nggak ada bekas Ya, itu banjir-banjiran. kotor. Ya Itu kotor karena nggak dicuci aja. Awas jempol. Iya. Nanti kapan-kapan kita challenge nih, Jeep nih. Kita akan bikin CJ7 versus Jeep Wrangler YJ. Ya. Oke. Ah, silakan sponsor kalau ada yang mau ikut. Boleh hubungin di sini nih. Tuh, Ya, di sini. silakan hubungi kita. Nah, kita akan bikin video. Ada itu. satu sponsor aja berangkat kita. Ya satu aja cukup. Ya ini nggak usah lah, udah. Ini transporter ya? Iya. Transporter. Ini Caravelle transporter tapi yang 11. 11, kalian pernah punya dulu? Yang 11 juga. 11 seater. Ini ada Persis mejanya di sama gini. tengah. Ada mejanya di tengah. Kursi yang belakang bisa dijadiin kasur. Ya, terus ada booster seatnya buat anak kecil. Iya, plus ini walaupun dia 11 seat, tapi 11-11-nya bisa duduk proper enak. Iya, Kan benar. Walaupun kalau dengkulnya rapet ya, tapi enak. Tapi duduknya. duduk proper enak Duduk gitu. proper. Kalau untuk sekarang kan yang 9 seater aja itu dipaksakan 9 seaternya. Makin ke belakang makin sempit. Makanya ini gue happy banget sama mobil ini. Bagus, ini mobil bagus. Cuma waktu itu gara-gara udah memiliki 9 bulan, extra fan-nya mati. Oh. Akhirnya kita jual. Tapi emang ini mobil pas baru beli kan gue beli second kan. Terus kita jajaninnya banyak banget sampai jadi kondisinya bagus kayak gini. Oh iya? Lumayan jajannya banyak. Untuk mesin? Enggak, perintilannya kan gue OCD jadi kaki-kaki semua segala Agar macam. mesti sempurna ya. Ini kita belum bisa menentukan ini berprestasi atau tidak. Ya ini kita kenapa nggak bikin challenge ya ini ya? Sponsor? Sponsor lagi. Iya benar. M4, ini Skyscraper Grey ya? Skyscraper Grey. Masih bagusan Brooklyn Grey? Enggak sih. Ini silver yang paling bagus ya ini. Land Cruiser yang warnanya niru-niru. Ini bukan mobil gue nih. Ini ya kita bawa ini, Yaris Oh, iya. Cross. Terus sama ini sebenarnya kami ingin juga mobil ini, tahu-tahu Arif Muhammad beli. Ini mobil enak banget. Mercedes-Benz. Tapi lo percaya nggak? Ini S-Class yang ini lebih enak daripada yang punya Om Fitra. Nggak percaya. Cobain nanti ya. Nggak percaya. Kapan-kapan lo cobain ini. Iya, kapan-kapan lo cobain. review ini deh. Lebih enak dari mobil Om Fitra. Ya, ini S320, Ya. W140. 140. Cuman ini bekas embassy Argentina. Jadi ini udah yang pakai sunroof, double glass. Ini S320 apa 300 sel? 320. Kenapa dia masih antena gini? Nah, ini yang ini beda sama yang biasanya. Ini kan bekasnya embassy Argentina. Jadi kalau lo lihat speknya, ini sunroofnya asli nih. Ya. Terus udah double glass juga. Oh, berarti ini beda, bukan market lokal ya? Bukan market lokal yang ini. Gue dapet ini kondisinya bagus banget. Lagi kotor aja nih. Pengen ginian juga, cuma dia udah punya. Ya udah Jadi sih. nggak kepengen. Jimny juga punya bareng. Ya punya bareng, cuma kan itu emang ada purpose-nya juga gitu loh. Kita bisa bikin video bareng, road Itu party. E34 E34 ini bekas punya Ridwan Hanif E34 ya? yang kita potong-potong kita jadiin meja. Jadiin meja. Cocok nih, bagus. Lampunya nyala? Nyala. Lampunya nyala, fog lamp-nya nyala, semuanya bisa nyala. Ini harusnya jadi meja kerja, kenapa nggak taruh sini sih? Jadi buat kalau tamu nunggu gitu, nunggu di sini, duduk di sini kan tetap keren Ada gitu. moncong mobil. Cet-cetan ulang. Ini apa dalam garasinya, Rip? Nah, ini kantornya Omen. Kantor Omen. Omen punya kantor? Iya, lihat nih. Ya ampun. Ini, Kantor ini campur gudang. Ini tuh sebenarnya gudang, tapi kita kasih AC, terus ada sofa bed, meja, ada TV buat Omen Netflix. Dia lagi Netflixan. Jadi kalau misalnya Omen lagi nunggu nggak ngapa-ngapain, dia nunggu di sini. Kalian nungguin jagain barang-barang biar nggak hilang. Hah? Gitu. Enak banget nih. Men. Ya. Udah kita nggak usah office tour, gue belum bikin videonya. Nanti sisanya iya. di YouTube gue aja. Oh, kalau mau lihat office tour, lihat di channelnya Arif Muhammad, tapi videonya belum keluar sekarang. Ayo Panas. naik. Ya, kita ke ruangan gue. Ini kan luas ya, kenapa memilih ruang kerjanya malah di atas garasi? Biar bisa memandangi koleksi mobil. Oh ya. Ini taruh itu loh, kayak di Payakumbuh itu loh. Belum jadi. Foto lo. Ini kita baru 2 minggu di sini, masih belum lengkap-lengkap banget. Selamat datang. Wastafel. Waduh. Ini mah menteri kalah ini. Nah, sini nih. Waduh. TV-nya mana? Belum. Belum. Ini nanti gue lagi ini mau bikin simulator, ntar taruh sini. Oke. Itu meja kerja, itu buat meja meeting yang personal. Kalau meeting rame-rame ada ruang meeting lagi di bawah. Oke, sekarang saatnya Arif Muhammad
kita interview sedikit. Ini seperti di video Ridwan Hanif, video bersama Ridwan Hanif waktu itu kami tanya bisnisnya ada apa aja, karena Ridwan itu kan di mana-mana tuh bisnisnya. Ada bengkel ini, bengkel itu, ada apa tuh namanya skincare, skincare, mobil care apa? Alternate care gitu-gitu. Ya. Punya rental mobil, menggurita sekali. Nah, kami ingin tahu, penonton juga pengen tahu, Arif Muhammad itu bisnisnya apa saja bisa menggurita begitu. Karena dia mau naik motor aja, tadi yang si Alit bilang, dia mau naik motor aja, dia bikin bengkel motor, beli bengkel motor. Ya. Sebenarnya belum bisa dibilang gurita bisnis lah. Kenapa? Ya maksudnya kalau gurita bisnis itu kan yang konglo gitu kan, gurita bisnis. Kita kan masih muda, masih merintis. Tergantung sudut pandang. Ya, kalau dari orang yang di bawah kita ngelihatnya, kita tuh menggurita sekali pasti. Ya, tapi kalau kita ngelihat, kita nggak pernah puas. Manusia tuh nggak pernah puas ngeliat, oh ada si ini lebih gede nih, gue mesti segede gitu kan? Iya, bener. Tapi kalau dari gue Om, karena ya gue masih muda juga kan Om, yang jelas lebih muda dari lu lah. Dikit. Iya, kadang bisnis gue bikin brand, ada yang gagal, gue tutup, gue bikin brand yang baru gitu. Jadi nggak apa namanya, dari brand-brand gue yang pernah ada, nggak semuanya masih gue jalanin juga gitu. Apa brand yang sudah ditutup yang gagal dulu? Kekinian. Oh iya. Kekinian. Dulu tuh viral banget loh, padahal itu di antri-antri. Itu bisnis pertama gue. Dan itu kita tutup, itu kan zaman sebenarnya Kekinian itu yang awal-awal tuh, termasuk yang dulu orang bilang cake artis segala macam kan. Tapi kita adalah salah satu brand cake yang paling lama bertahan di saat yang cake lain yang lagi angkatan lain udah pada tutup kan. Cuman emang kita kemarin kalah di pandemi. Kita kan mostly itu Kekinian itu store-nya di mall. Pas pandemi, sepi. Setahun pertama pandemi itu semua mall kan tutup, terus nggak ada yang datang segala macam. Sementara sewa di mall itu nggak bisa di pause, nggak bisa di stop. Kita tetap harus bayar sewa full. Di diskon kan biasanya kan? Enggak, beberapa mall nggak mau ngasih diskon. Jadi ya, sementara Kekinian itu hampir semua store-nya di mall kan. Sewa tempat apa namanya berat, terus kita bayar gaji pegawai segala macam, nggak ada pemasukan pas pandemi. Akhirnya kita pikir waktu itu ya cut loss aja, udah akhirnya kita tutup Kekinian. Ya. Apa pelajaran diambil dari itu Kekinian? Iya banyak sih, cuman di Kekinian itu justru adalah pelajarannya ternyata ada aja faktor-faktor lain di luar hal-hal yang udah kita prediksi yang bisa aja kejadian gitu. Maksudnya kayak pandemi itu kan siapa pula yang bisa prediksi pandemi gitu. Maksudnya kita nggak bisa prediksi, tiba-tiba kejadian, dan itu benar-benar mind blowing banget karena kayak belum ada tuh sejarahnya mall ditutup 3 bulan berturut-turut gitu. Itu kan nggak ada dalam plan kita tuh, nggak ada 3 bulan dan semua orang nggak ada. Dan semua orang kayak tiba-tiba 3 bulan pemasukan 0 rupiah, sementara pegawai kita banyak, terus kita ada pabrik juga buat bikin kuenya segala macam. Jadi ya mungkin pelajarannya ya berarti semua kemungkinan bisa terjadi lah dalam bisnis. Walaupun kita udah prepare, kita udah nyiapin 1 sampai 10, tiba-tiba ada aja 11 12 yang kejadian gitu. Iya benar. Iya dulu ada Kekinian ya, ingat itu. Nah, itu kan ada aset ya. Asetnya kemanain? Asetnya kayak kompor apa gitu-gitu kali. Waktu itu Kekinian itu kan alhamdulillah sebenarnya udah balik modal dari sebulan pertama. Dari hari pertama gue buka Kekinian itu langsung balik modal. Jadi kalau Kekinian itu udah udah balik modal, dan gue lupa kita kemarin total ada 8 cabang atau berapa belas cabang, gue nggak ingat. Tapi itu semuanya alhamdulillah itu udah balik modal. Jadi sebenarnya ketika kita tutup pun ya udahlah ya gitu. Business wise aja sih tutupnya, bukan gimana. Nah, asetnya akhirnya waktu itu kita bagi-bagi aja asetnya. Waktu itu sendirian apa ada shareholder lain? Kita itu Kekinian itu ada 3 pihak. Sama partner. Ya itu bisnis yang baik, biar bisnismen yang baik berani cut loss. Ya, walaupun ini bukan cut loss nih, cut profit. Cuman ya sedih juga lah, maksudnya tadinya gue pikirkan itu bakal brand yang apa namanya yang pengen gue jagain gitu, cuman berat banget Om. Di mall lo tau sendiri sewa mall kayak gimana, berapa mahal, nggak ada yang beli sama sekali. Jadi itu kita cari mati sih kalau kita lanjutin waktu itu. Iya. Gitu. Makanya banyak space kosong di mall. Ya gara-gara orang-orang mati lah, mallnya nggak kasih keringanan. Ya. Nah terus ini ada beberapa nih. Setelah Kekinian apa aja?
bisnis yang udah gue tutup lama juga itu cuan-cuan, jualan handphone dulu gue. Oh iya bener, dulu ada juga. Dulu ada jualan handphone. Itu gue kenapa tutup itu? gara-gara ada perbedaan prinsip lah sama partner gue yang itu. Oke. Jadi gue udah lama sih, udah 2 tahunan lebih sih gue cabut dari si cuan-cuan. Cuan-cuan ya. Cuan-cuan itu berbasis online ya? Enggak, kita ada store offline-nya juga. Oh ya? Cuman Nggak pernah beli dari situ, nggak pernah ditawarin? Cuman kita ya itu ada apa namanya? Hubungan gue masih baik sama partner gue, cuman kita ada perbedaan prinsip, akhirnya gue memutuskan buat cabut. Oke. Apalagi cuan-cuan? Ya sekarang yang masih jalan itu sekarang Billionaires Project masih jalan, Akang Group tuh masih jalan, ada Bakso Aci Akang, ada Aci Huy, ada Payakumbuh. Payakumbuh di bawah Enggak. itu? Si Akang Group itu Bakso Aci Akang dan Aci Huy. Terus Tar, situ dulu. Outletnya ada berapa banyak? Bakso Aci Akang itu 137 kalau nggak salah ya. 137 se-Indonesia? Se-Indonesia. Waduh, tuh segitu banyak orang makan bakso aci? Hah? Ada 130-an. Kalau Aci Huy belum banyak sih, belasan sih Aci Huy. Itu akan berkembang terus? Iya, kita masih nambah outlet terus? Masih nambah outlet. Nggak, oke, lanjut lagi. Oke, itu Akang Payakumbuh. Group. Nah, ada Payakumbuh juga sekarang. Payakumbuh itu sekarang udah outlet ke-7. Kemarin itu tanggal 14 kita baru ulang tahun yang pertama. Tadinya Payakumbuh itu kan gue targetinnya sebulan itu buka 2 cabang baru. Ya. Tapi ternyata setelah dijalanin kita masih belum mampu lah buka 2 cabang baru. Cabang ini kan Payakumbuh tuh bisa franchise kan? Awalnya bisa, cuman ternyata setelah kita jalanin kayaknya model bisnisnya lebih menarik kita buka Kerjain sendiri. Biar nggak bagi-bagi untungnya dengan orang lain. Ya gitu. Enggak sih, Enggak sih. Ya itu salah satu pertimbangan. Itu salah satu pertimbangan, cuman maksudnya ada beberapa pertimbangan lain dan kalau misalnya 1 cabang 1 bulan kita masih bisa ngusahain lah buat buka sendiri gitu. Tadinya kan kita mau buka banyak kan. Iya. Cuman ternyata tadinya itu Payakumbuh itu plan kita itu buka beberapa cabang, 2 cabang sebulan, tapi kecil-kecil, yang cabang kecil-kecil. Nah akhirnya kan awal buka Payakumbuh gue coba tuh bikin cabang yang kecil banget, bikin cabang yang sedang, bikin cabang yang gede. Yeah. Ternyata setelah kita lihat, kita ubah plan nih, kan kita mesti dinamis kan, maksudnya kita ngelihat data. Lihat ini loh, lihat hasil. By data ternyata lebih menarik buka yang menengah dan yang gede sekalian. Makanya akhirnya kita ya udah deh nggak apa-apa, kita bukanya 1 cabang aja sebulan, tapi yang gede-gede aja kita bukanya gitu. Oke. Nah tapi bisnis makanan tuh menarik banget, ya kayak kinian, restoran Padang, itu marginnya tebal sekali ya makanannya. Bakso aci. Ya cukup lah. Cukup lah. Pengen nanya angka cuma dari awal belum. Tapi jangan nanya angka ya. Dari awal gitu ya. Ya cukup. Ya, kalau misalnya itu nggak menguntungkan ya kita nggak bakal buka terus. Oh, gitu. iyalah. Jadi ya cukup lah. Iya. Aduh asik ya. Padang. Tapi ini effortnya Arif Muhammad ini banyak juga karena untuk meresearch restoran Padang harus seperti apa, makanannya seperti apa, dia ke Sumatera Barat muter-muter, harusnya sampai jadi dutanya nasi Padang. Iya. Hah? Kok bisa jadi duta nasi Padang? Ceritanya gimana ya? Dari dulu itu emang konten gue dari dulu ya. Dari dulu gue tuh konten itu kan emang selalu makan nasi Padang pakai tangan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman Tadi sengaja nih, kita makan Payakumbuh tuh di ruang rapat tadi dibeliin Payakumbuh. Sengaja kami makan pakai sendok garpu. Sengaja. Emang nyebelin banget emang. Nah jadi dari dulu itu tiap ada tuh yang temennya makan pakai sendok, selalu pada ngetek-ngetekin gue tuh kayak, bang dia marah ini makannya pakai sendok yang gitu-gitu kan. Terus ya udah akhirnya ramai di situ. Nah terus mungkin itu sampailah ke Wagub Sumbar nih Bang Audi. Iya. Nah tiba-tiba kan waktu itu sempat viral yang gue dipanggil ke Bareskrim gara-gara Porsche biru itu. Iya. Terus tiba-tiba gue dapat surat panggilan dari kantor Gubernur Sumatera Barat, suruh menghadap ke Padang. Gue pikir ini terakhir gue dapat surat panggilan kayak gini ke Bareskrim nih, ini apa lagi nih? Gitu. Ternyata begitu kita ke Padang, gue dinobatin jadi duta nasi Padang. Waduh. Nah makanya ini seiring nih, terus duta nasi Padang itu kan tugasnya adalah itu belum punya ide sama sekali bikin restoran Padang?
Udah, itu? udah. Makanya ini kan Duta Nasi Padang ini kan di-challenge gimana caranya supaya bikin nasi Padang lebih terkenal lagi kan. Orang lebih banyak peminatnya segala macam. Yeah. Akhirnya kita jawab lah tantangannya. Oke, gue akan buka restoran Padang gitu. Gitu ceritanya. Ya terus muter-muter, maksudnya dia cerita waktu itu soalnya muter-muter nyari mana rendang enak. Iya. Oh kayak gini lah rasa sebelum rendang sebelum enak. sebelum buka Payakumbuh itu kita ada seminggu di Padang. Kita samperin tuh rumah makan Padang yang legend-legend tuh, yang rendangnya enak, yang ayamnya enak, ininya enak segala macem. Jadi gue sama tim ada chef, ada segala macem tim development kita. Terus kita catetin tuh, oh kalau rendang tuh yang enak di sini sama di sini, daging dendeng itu di sini sama di sini. Terus kita kumpulin, kita racik pakai resep kita sendiri mengacu ke yang enak-enak tadi. Iya. Bukan meniru tapi. Enggak, beda. Ya. Nasinya juga spesial di Payakumbuh ini. Nasinya tuh enak sekali. Beneran enak tuh nasi. Kok bisa dapat berasnya itu dipilih juga? Kalau iya kebetulan kalau bahan baku Payakumbuh mostly itu dikirim langsung dari Sumatera Barat kan. Karena kan emang janji gue juga ke Wagub, gue kan pengen bantu UMKM yang di Padang juga. Makanya kayak cabe, minyak kelapa, beras segala macam kita kirim langsung dari Sumbar. Nah, itu beras itu emang tricky banget Om. Itu beras ada kali 11 merek beras yang kita coba sampai dapet yang sekarang ini. Sampai akhirnya itu beras itu kayak sawah itu kita booking gitu. Jadi kayak itu sawah panennya buat kita doang gitu. Oh ya? Bisa begitu ya? Iya. Karena biar nggak belang rasanya. Jadi biar tengkulak sama dong terus. enggak? Ya kan malah membantu mereka. Mereka udah tinggal nanam udah pasti ada yang beli gitu kan. Bukan tengkulak. Kalau tengkulak kan dibeli murah. Nah, kita beli normal. Ya. Biar dapat terus barangnya. Iya betul. Gitu. Ya, tapi kalau suatu saat dia lagi, nih lagi ada hama nih susah. Ya, gimana? ya kita bisa. Tapi gede sih Om, kita sawahnya banyak sih. Iya. Cukup untuk beberapa outlet. Cukup untuk banyak outlet. Sekarang udah 7 ya. Sekarang udah 7. Termasuk ini Kemang, Pak Prabowo hadir. Iya. Kemarin. Wah, hebat sekali ya. Ini ada hubungan dengan politik-politik itu kan? Enggak. Nggak ada hubungannya politik. Soalnya di cabang-cabang sebelumnya juga yang resmiin Bang Sandiaga Uno di cabang sebelumnya ada gubernur juga, ada wakil gubernur, ada wali kota juga di Bogor, Kang Bima Arya. Jadi emang rata-rata tiap kita buka cabang Padang Payakumbuh yang resmiin pejabat-pejabat setempat sih. Gitu. Ya, tapi itu akan terus ya, rencananya akan seberapa besar sih Payakumbuh? Gue tuh dari dulu pengen punya bisnis yang bisa diwariskan, yang bisa diturun-temurunkan ke anak cucu. Semua gitu orang loh. juga pengen begitu, ya. Iya, cuman kan dari dulu maksudnya makanya kan kita masih belajar ya dulu pas awal bisnis segala macam. Gue tuh selalu bikin bisnis yang ngikutin tren. Kayak kekinian waktu itu lagi tren, lagi tren. Ini restoran Padang tuh bukan tren tuh. Nah, ini adalah percobaan pertama gue yang gue nggak coba kita bisnis tapi kita nggak usah ngikutin tren yang comfort food aja yang semua orang pasti makan dan segala macam. Sempat ada perdebatan nih sama tim gue dan partner gue juga ketika kita mau bikin nasi Padang. Mereka menanyakan gimana caranya bikin hype rumah makan Padang karena belum pernah ada rumah makan Padang yang hype yang diomongin di mana-mana gitu kan. Yang ada kan rumah makan Padang yang gede-gede sekarang mereka gede karena udah 20 tahun, dia 40 bertumbuh tahun, sendiri gitu. berpuluh-puluh tahun buka akhirnya dia gede gitu. Tapi yang dibuat untuk hype itu belum ada. Terus gue kayak udahlah kita coba aja, gue sih feeling gue bagus dan kayaknya bisa diusahakan lah kita bikin campaign segala macam dan alhamdulillah lancar. Nah kalau misalnya di Akang Group itu kan gue bareng partner gue Pak Dandi, tapi yang majority-nya Pak Dandi tuh, gue kan gue diajakin masuk di tengah-tengah Akang Group. Payakumbuh kebalikannya, gue majority-nya, terus gue ngajakin Pak Dandi bantuin gue dong di Payakumbuh gitu. Jadi kebalik nih. Tapi dia terlibat manajemen juga. Terlibat manajemen juga. Nah, tapi sebelum kita jalan, gue dan Pak Dandi sepakat ini bisnis yang bakal kita pertahankan sampai selama mungkin kita bisa, kalau bisa sampai turun ke anak cucu kita. Makanya kemarin dengan hype Payakumbuh yang sekarang, kita lumayan banyak sih yang deketin kita untuk masuk ke dalam Payakumbuh. Dalam artian beli saham Payakumbuh, ada persorongan, ada visi udah beberapa yang mau masuk ke kita. Keren. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang kita terima sih karena cukup. Gue masih percaya. Nggak butuh. Bukan nggak butuh. Suatu saat ya never say never lah kan kita nggak tahu kapan butuhnya. Cuman maksudnya sampai sekarang kita masih bisa jalan sendiri. Jadi dan gue pikir kalau kita mau main valuation game juga, visi masuk segala macam,
skalanya masih kekecilan kalau sekarang. Ya mungkin bisa nanti sudah lebih banyak cabangnya. Tapi ya memang nggak perlu juga sekarang. Growth yang paling enak tuh yang organik begitu, ya kan? Bisa dari margin sendiri bisa tumbuh sendiri, Iya, ya. iya. Nggak usah chip in lagi, dia bisa tumbuh sendiri. Itu cabang yang Gading Serpong, yang restoran yang gede banget itu kita bikin dari hasil profit cabang Ciater yang kecil itu. Wah. Dan Bisa itu udah. Kalau itu udah Anda mandiri nanya tuh. angka-angka hitung aja sendiri. kemarin itu sempat rame kan karena waktu itu kan bocor apa namanya proposal kemitraan kita kan. Oh, jadi, ya? jadi kan di situ kan ada biaya kemitraan 4 miliar terus apa namanya target Franchise tuh. kemitraan target apa namanya target penjualan 20 juta sampai 50 juta satu hari yang gitu-gitu kan. Terus rame kayak oh mana mungkin rumah makan Padang bisa satu hari 50 juta yang gitu-gitu. Jangan kan ya lo kan bisnis kan, lo tahu kan maksudnya angkanya. Kayak gitu-gitu bisa dihitung dari jumlah parkiran. Iya. Cuman alhamdulillah apa namanya gue nggak mau ngomongin angka, tapi alhamdulillah cabang Gading Serpong yang segede itu dibuka dari hasil 4 bulan profit yang Ciater itu tuh. Yang cabang kecil itu. Gila ya. Makanya sekarang alhamdulillah kita udah sehat nih. Jadi tiap kita buka cabang-cabang kita udah ada kemampuan untuk buka on store aja, nggak pakai mitra gitu. Aduh. Tapi itu ini apa bangga gitu punya teman kayak lo gitu, Rip. Ya. Bisa masih muda sedikit dari kami. Banyak Om. Tapi, sedikit. Iya. Tapi lebih maju tuh. Berasa kami bego kemana aja dari kemarin ya? Enggak. Ini merendah yang paling merendah nih. Justru lo panutan gue Om, lo di sini tuh. Jadi kita kan. Ya kan di sini dulu. Ini sekarang dari mana tahu gitu Ya, loh. kita di kolam yang berbeda ya. di kolam yang berbeda. Kolam yang berbeda, tapi ya yang penting survive aja. Dan ini ingat. Yang penting kita bersyukur apa yang sudah kita miliki. Nah, itu. Kalau mau expand lah. Jangan ngiri. Itu kita kan ini kan kadang suka ngiri nih. Sial, restorannya banyak banget brengsek gitu kan. Cuma ya kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Bersyukur ya, jangan ngiri sama dia. Nggak usah. Iya. Yang ngiri siapa ya? Oh, gue yang ngiri. Bersyukur. Hah? Bersyukur. Oke. Nah, ini guritanya menambah lagi. Barusan ada Dewa Motor. Ya. Waduh, tiba-tiba masuk ke otomotif bisnisnya. Hah? Gimana ceritanya sih kok tiba-tiba ada otomotif gitu? Apa karena pengen riding? Punya bengkel motor sendiri nih. Nah, ini pengen makan nasi Padang, bikin restoran Padang. Enggak, ini benang merahnya masih sama kayak tadi. Setelah gue pelajari dan gara-gara sukses Payakumbuh juga, ternyata buat kita bangun bisnis nggak harus ngikutin tren atau bikin bisnis dari sesuatu yang hype. Ya. Dewa Motor itu kan coba ada berapa juta motor di Indonesia? Riset kita tahun lalu itu terakhir ada 125,3 juta sepeda motor kendaraan roda 2 di Indonesia. Itu hampir setengahnya penduduk Indonesia itu. Yes, dan itu data tahun lalu. Nah, lo kebayang nggak berapa kebutuhan servis motor orang tiap bulannya? Banyak. Itu kan banyak banget dan kuenya itu masih gede banget. Cuman ada 1-2 pemain gede lah buat di market itu gitu dan begitu gue sama lihat, bengkel resmi musuhnya lagi. Iya, musuhnya bengkel resmi. Nah, cuman kekurangannya kalau bengkel resmi itu kan produknya itu terbatas karena dia eksklusif. Jadi misalnya kalau lo ke bengkel resmi itu bannya cuman merek ini karena dia kerjasamanya cuma nama itu, olinya cuman merek ini. Nah, kita adalah salah satu dari apa namanya bengkel-bengkel itu yang multi brand nih. Jadi kalau lo ke tempat gue itu olinya lengkap, lo mau oli apa aja ada di kita, lo mau ban apa aja ada di kita. Terus ganti oli di situ nggak ada biaya servis? Nggak ada biaya servis, ganti olinya gratis biaya servis. Jadi ibaratnya beli oli aja? Cuman beli olinya doang. Kalau bawa oli sendiri boleh nggak sih? Ya jangan gitu juga. Ya jangan gitu juga kali. Nanya. Ya jangan gitu juga lah. Jadi nih gini ganti olinya gratis ya? Saya bawa oli sendiri. Iya sih, ntar ada nyoba lagi. Gue nggak kepikiran lagi. Iya. Ya. Kadang-kadang gini loh, kita tahu ada bengkel bagus nih, tapi spare partnya mahal. Kita cari spare part di luar biasanya. Iya. Iya kan? Nah jadi tadi pertanyaannya kenapa akhirnya gue masuk ke industri itu? Karena industri bengkel motor itu bukan industri hype dan bukan industri tren. Jadi sebenarnya ini bukan bisnis yang perlu gue bikin hype.
Gue nggak perlu tuh bikin campaign sosial media Dewa Motor biar diomongin di mana-mana karena kebutuhannya nggak di situ. Organiknya aja itu udah jalan dengan apa namanya dengan banyak yang Dengan pengguna banyaknya motor outlet, dan iya. segala macam. Nah, ini organiknya aja udah bisa jalan, apalagi kalau misalnya ditambah kegiatan kita sosial media gitu. Iya. Nggak perlu hype. Kita nggak perlu punya bisnis yang lagi hype, ya, karena kita sendiri bisa bikin hype. Amin. Iya, enggak, tapi bagus. Gue suka tuh strategi lo untuk meng-hypekan sesuatu itu selalu out of the box. Iya kan? Ada dulu apa ya namanya yang ikoy-ikoyan. Ikoy-ikoyan tuh kenceng banget jadinya. Kenceng. Masih dilakukan nggak ikoy-ikoyan? Gue nggak melakukan itu lagi. Gue pengen nanya kenapa tapi pasti minta di-cut. Enggak. Gue bisa jelasin. Oh iya, kenapa? Karena masih banyak yang ngarep nih pasti. Pas bikin ikoy-ikoyan itu kan itu sebenarnya bukan by design. Itu tuh jadi dulu ada PA gue namanya Ikoy. Terus gue kan suka random ya balas-balasin story orang. Jadi kadang kalau misalnya ada yang balas story apa, "Koy, kirimin dia pizza." Nanti asisten gue bakal ngubungin dia minta alamat kirimin pizza. Terus besoknya kalau ada lagi, "Kok ini kirim bakso ciakang." Tadinya gue kirimnya gitu-gitu. Iya, barang sendiri. Nah, terus ada di suatu momen gue iseng aja kayak dia bilang lagi butuh mau beli apa gitu, misalnya mau beli kulkas gitu. Terus kayak, "Kok kirim dia uang sekian buat beli kulkas." Gue bilang kayak gitu. Terus wah, seru juga ternyata main kayak gini nih. Terus gue iniin lah apa namanya, ya udah gue bikinin aja random. Nah, pas lagi asik-asiknya kayak gitu, beberapa brand pada ngubungin gue, mau ikutan dong, gue mau nyumbang ini dong. Terus ada teman gue yang punya brand ini, gue mau nyumbang ini dong. Apa namanya, saling menguntungkan ke dua belah pihak lah. Mereka jadi dapat exposure, terus guanya jadi dapat sesuatu buat dibagi-bagikan, jadinya seru tuh. Nah, dan netizennya juga seneng. Netizen happy. Jadi sebenarnya menurut gue ketika itu gue pikir ini nggak bakal ada yang dirugikan. Guanya juga diuntungkan, jadi ada kegiatan, ada yang bisa dibagiin. Brand juga diuntungkan karena dapat exposure. Yang nerima juga followers diuntungkan karena kebagian barangnya. Nah, cuman gue nggak kepikiran dulu. Gara-gara itu rame dan seru, akhirnya followers gue kemana-mana tuh minta ke influencer lain, artis lain, main ikoy-ikoyan. Sama sini juga. Nah, itu akhirnya beberapa orang sebel gara-gara digangguin. Guanya bingung karena gue juga nggak pernah nyuruh mereka minta ke orang lain gitu kan. Cuman secara organik akhirnya mereka minta ke orang lain. Sampai akhirnya pada di satu titik gue ngeliat udah mulai nggak sehat nih. Apa namanya? Yang tadinya fun, cuman lucu-lucuan doang. Akhirnya jadi brutal banget, jadi minta-minta jadinya. Dan apa namanya? Instagram gue sendiri pun jadi nggak asik jadinya. Gue upload foto misalnya, upload foto apa gitu, komennya, "Bang butuh uang buat ini bang, ini bang." Jadi nggak asik kan, semua, jadi nggak asik. Nah, cuman waktu itu kan pilihannya adalah itu traffic gue gede banget ketika itu. Gue nambah 3 juta followers dalam berapa hari doang gara-gara itu. Terus apa namanya, gue bilang sama tim gue waktu itu kan, gue mau stop nih ikoy-ikoyan gitu. Terus yang lain pada yang, "Wah jangan bang, ini kalau lo stop pasti nih trafficnya bakalan bubar semua nih." Gitu. Cuman gue pikir ya udahlah, toh juga gue nggak, maksudnya bukan itu yang gue cari gitu. Apa gunanya traffic gue gede tapi isinya minta semua. Akhirnya gue melakukan keputusan ekstrim, ikoy-ikoyan gue stop total. Gue stop total. Itu pelan-pelan tuh pada ngilang tuh. Terus lama-lama komen gue mulai bersih sampai sekarang di titik beberapa 2-3 bulan lah buat gue bersihin Instagram gue dari ikoy-ikoyan. Akhirnya trafficnya tidak setinggi pas lagi ikoy-ikoyan, tapi gue jauh lebih happy karena DM gue tuh isinya udah bukan orang malas-malas lagi, udah lucu lagi DM gue. Terus komen-komen gue juga udah relate lagi sama apa yang dia upload. Jadi gara-gara itu gue memutuskan. Karena ini kita ini ya bukan Syarif Muhammad ya, sekami aja ini. DM itu banyak sekali orang minta. Iya. Nah, lo kebayang nggak DM gue? Soalnya ketika berapa lagi banyak DM kalau ada lagi main ikoy-ikoyan? Kalau gue lagi main ikoy-ikoyan, jangankan DM, komen aja, komen di satu foto itu bisa 300.000, 400.000 komen. Bacanya itu? Itu bukan likes, 400.000 komen gitu. Udah nggak kebaca itu mah? Udah nggak kebaca, makanya yang dapat itu bener-bener untung-untungan. Gitu. Gila. Cuman itu ya, itu salah satu keputusan gue waktu itu ya, udah gue stop total ikoy-ikoyan. Iya. Ya jadi nggak sehat. Jadi tidak sehat. Ini nggak sehat, benar. Kayak ini menggurita sekali ya, tapi bukan ikoy-ikoyan, bisnis. Nah, apa pesan-pesan untuk nih kami nih kalau mau berbisnis itu apa pesannya?
Orang baru nih, ini orang baru mau belajar bisnis gitu. Ya ini sebenarnya pesannya bukan buat Om Ubi sih, karena Om Ubi pasti lebih jago dari gue. Enggak. Cuman kalau misalnya gue cuman ngobrol dari apa yang udah gue alamin aja ya. Gue nggak bakal bisa ngejalanin ini semua kalau gue nggak ketemu partner yang klop yang tepat. Iya. Dan gue juga udah nyoba beberapa kali brand yang amsyong juga gitu, yang kayak gue partneran sama siapa, ternyata zong gitu, apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan di awal. Kayak waktu itu kan gue juga punya Elf Bar kan. Elf Bar, iya, Elf Bar tuh ngetop banget waktu itu gara-gara Arif Muhammad. Iya, itu emang itu ketika rilis itu penjualannya bagus banget. Gue bisa bilang itu bagus banget karena gue punya data penjualan brand kompetitor lain di Indonesia, jadi gue bisa bilang itu bagus banget. Cuman ya itulah tadi yang kayak tadi gue bilang, pilih partner itu ternyata nggak gampang gitu kan. Ada yang amanah, ada yang enggak, ada yang bisa dipegang omongannya, ada yang enggak gitu. Jadi gue anggap itu brand buat belajar lah. Kan kita masih muda nih, jadi ya udah kalau kita gagal kita cari yang lain lagi, cari peluang lain lagi gitu. Iya, cuma gini chance nggak tahu ya, pengalaman hidup selama ini nyari partner itu Susah banget. Susah banget. Iya. Pertama nyatuin chemistry. Begitu chemistry nyatu, hatinya nggak sama. Yang satu hatinya busuk, satu hatinya baik. Ini bisa ketemu 7 partner gitu ya, 7 partner, ada yang busuk, ada yang ini, ada yang hitung-hitungnya berlebih-lebihan, ada yang nggak busuk tapi itu kan apa juga dihitung. Kopi secangkir juga dihitung. Ini gue nggak mau ngejelek-jelekin siapapun ya, gue nggak akan sebut nama, gue nggak bakal sebut brandnya. Cuman gue pernah apes nih dapat partner yang kalau gue karena gue gedenya dari sosmed dari 2009 gitu, dan apa namanya, gue tuh orangnya kepikiran banget kan, dan dari dulu gue tuh jarang banget punya haters. Jadi ketika gue punya haters tuh gue bingung karena gue nggak terbiasa gitu loh kayak dan gue tuh tidak pernah melakukan hal-hal aneh dengan sengaja gitu. Gue ngelakuin apa namanya, oh ini supaya trafficnya gede, gue bikin hal bodoh ini. Gue tidak pernah melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada customer, kalau kita lagi bisnis atau segala macam, pasti gue perhatiin banget karena gue nggak mau nama yang udah gue bangun belasan tahun rusak. Iya dong. Nah, ada salah satu partner gue yang gue pikir dia kayak gitu juga, ternyata di tengah jalan dia kebalikannya gue. Kayak udah bodo amat, apa namanya, yang penting kita untung gitu loh. Gue pernah nutup bisnis gara-gara itu, karena menurut gue itu prinsip banget kayak gue gimana caranya kita mengusahakan customer service sebaik mungkin. Ya kayak misalnya kayak Payakumbuh aja deh, bisnis yang benar-benar gue pegang gitu. Kritik mah pasti ada aja tiap hari lah, maksudnya dengan apa namanya, dengan traffic seramai itu, yang kadang makanan kita apalah, terus servisnya kenapa lah, kritik itu pasti ada. Dan gue sebisa mungkin tiap ada DM yang masuk ke gue itu pasti kalau gue baca kritik 100% pasti gue capture, walaupun gue nggak balas ya, kadang ada DM gue, bang ini gini, gue nggak balas dia, tapi gue capture, gue kirim ke tim gue, dia nanti dihubungin sama tim gue gitu. Nah partner gue itu tipikal yang udahlah ngapain kita ngurusin mereka, lempar aja ke customer service kita gitu, atau ini yang kayak gitu. Gue pernah keluar dari bisnis gara-gara itu kayak gitu, karena ada komplainan satu orang. Bukan gara-gara komplain satu orang, gara-gara prinsipnya dia yang tidak apa namanya, nggak ngebelain customer. Yang dia cuma mikirin profit doang. Nah, gue orang yang peduli banget sama kredibilitas, karena kan gue bangun ini kita yang bisa dipegang apa sih? Iya, maksudnya begitu sekali orang udah nggak percaya sama kita, bubar gitu kan. Dan gue udah belasan tahun bangun ini dengan baik gitu. Jadi sempat beberapa kali gue cabut dari brand gara-gara hal kayak gitu. Jadi ya pelajaran dari gue yang tadi lo tanyain, kita nggak bakal bisa kerjain sendiri. Pilih partner yang tepat, yang emang satu frekuensi, satu visi misi, satu chemistry. Karena begitu kita udah nggak klop sama partner kita, pasti bisnisnya nyawanya kurang tuh. Makanya dulu kami memilih untuk tidak berpartner. Susah juga om. Kan gitu bukan Superman. Tahu bukan Superman, tapi kan bisa hire profesional. Bisa, tapi kebanyakan kalau udah kayak gitu, kita jadi mentalnya itu mental one man show. Oh ini bisa nih, nanti gue cari delegasiin. Oh ini bisa nih. Ujung-ujungnya walaupun udah kita delegasiin ke profesional, lo tetap memikul semua beban itu sendirian loh. Memang iya. Cuma nggak ada itu loh. Otaknya tuh satu, nggak banyak otak. Iya. Nggak banyak masukan yang kadang-kadang kita nggak nyambung, kita nggak masuk akal, itu nggak ada. Ini kelihatan nih tipikal diktator nih. Bahaya nih kalau jadi presiden. Bisa jadi diktator bisa. Tapi nggak apa-apa, maksudnya style orang kan beda-beda. Kalau di gue butuh partner sih. Gue sih daripada berantem gue sendiri aja ya.
Itu loh. Kalau berpartner, misalnya kalau pernah bisnis punya partner, lo aja yang jalanin. Udah gue di luar aja. Nanti kita bagi dividen kalau ada untung. Itu jangan rugi. Udah. Iya. Style orang beda-beda lah. Nggak mau pusing. Udah cukup keribetan dalam hidup itu, nggak mau nambah ribet lagi dah. Gue malah meribetkan diri gue sendiri Nah, sekarang. itu makanya. Ya banyak pelajaran yang kita bisa tangkap dari Arif Muhammad pada video ini kan. Harusnya banyak. Yang penting memotivasi. Ya motivasi untuk apa? Apa motivasinya? Jangan menyerah. Gini, motivasinya kayak gini. Kan kadang ini gue ngobrol sama teman-teman kita juga, maksudnya yang udah punya nama juga, yang udah terkenal juga gitu kan. Kan orang bilang, "Wah, dia enak bisnis, udah punya nama segala macam." Sebenarnya nggak semudah itu juga gitu. Maksudnya lo terkenal bukan berarti apapun yang lo bikin akan sukses juga gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Ketakutan orang ya, salah satunya ya. Takut gagal kan, maksudnya kayak aduh gagal. Ini kalau misalnya gue coba, apalagi yang udah punya nama, ini kalau gue buka bisnis ternyata bisnisnya nggak rame gimana, oh ini ternyata bisnisnya nggak hype, gue malu nih, oh ternyata nggak profit, gue malu nih gitu. Maksud gue kayak ya cuy, kita masih muda banget gitu, maksud gue kayak itu mungkin konglo-konglo yang sekarang tuh kan kita nggak tahu tuh zaman 40 perjuangannya kayak lalu, gimana. Mereka sekarang udah ada di tahap yang kayaknya oh apa yang dipegang jadi emas nih kayaknya gitu, padahal sebenarnya kan mereka udah ngelewatin hal-hal kayak gini. Jadi gue pikir ya bisa aja nanti gue akan menemukan kegagalan lagi, cuman kan gue nggak berhenti nyoba. Ya kalau misalnya gue gagal ya gue coba lagi yang lain, kalau gue gagal gue coba lagi yang lain. Jadi mungkin buat teman-teman yang gagal ya coba lagi yang lain, bisa aja rezekinya di tempat yang lain gitu. Karena ketika dulu gue buka kayak ginian dengan hype parah kan kayak ginian kan, gue pikir oh ini nih kayaknya nih bakal jadi bisnis utama gue nih. Enggak sih, kalau itu gue yakin itu bisnis tren sih dari awal. Cuman gue pikir ini paling nggak bisa lebih lama dari itulah gitu. Ya ternyata bukan di situ gitu. Terus ketika gue buka brand B, oh ini nih kayaknya nih bakal di sini nih gue nih. Ternyata bukan di situ. Gitu. Sampai akhirnya ketemu set ada Akang Group, ada Payakumbuh, maksudnya yang lebih settle lah, lebih pondasi lebih kuat. Gue kan nggak bakal tahu kalau gue nggak nyoba terus sampai ketemu kayak gitu. Ya makanya jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Yes. Ya kalau kecebur jatuh habis telur kita. Betul. Nah, tapi ada juga yang di banyak keranjangnya jatuh semua tuh ada. Ada aja. Coba aja lagi cari telur lagi. Cari telur lagi, makanya kita terus bertelur. Dave, thank you. Thank you ya sudah mau membongkar isi gurita bisnisnya ya. Angkanya kami sudah tahu, cuma kami nggak mau cerita. Ya karena dia bilang tadi jangan ngomong angka. Oke, nggak ngomong angka. Jangan. Ini gue boleh izin nggak? Apa? Lain kali gue yang ke kantor lo membongkar gurita bisnis. Itu tidak bisa, susah. Nggak ada bisnisnya. Iya, bisnisnya nggak banyak emang, satu doang. Enggak ada. Tapi ada 2 sih ada, cuma nggak penting udah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil. Ya itulah semuanya ya. Terima kasih komen-komennya, gue tahu nih komen-komennya. Ada, enggak pada diblok-blokin. Sultan yang sesungguhnya. Udah kita orang kecil, orang biasa lagi berguru sama Arif Muhammad gimana caranya jadi usaha besar yang menggurita kemana-mana. Amin. Terima kasih telah menonton.